Suriah, sebuah negeri yang pernah disebut jantung peradaban, tempat lahir kota-kota tertua di dunia. Namun, ironisnya, hari ini nama Suriah justru identik dengan perang, kehancuran, dan penderitaan manusia. Paradoks besar sebuah tanah, rumah bagi sejarah yang agung, tapi juga saksi luka berkepanjangan. Timur Tengah, di antara gurun dan pegunungan, Suriah berdiri. Negara ini tak hanya sekadar titik di peta, ia adalah persimpangan sejarah. Disinilah, ribuan tahun lalu, kafilah dagang melintas membawa sutra, rempah, dan gagasan baru. Disinilah, bahasa-bahasa kuno bergema, agama-agama besar lahir, dan peradaban manusia berkembang. Damaskus, ibu kota Suriah, sering disebut sebagai kota tertua yang terus dihuni di dunia. Sementara Aleppo, di utara, tak kalah tuanya ribuan tahun lalu, sudah menjadi pusat perdagangan besar. Bayangkan, saat sebagian dunia masih berupa hutan liar, di Suriah sudah ada pasar, musik, puisi, dan arsitektur. Namun, semua kejayaan itu kini seakan tenggelam dalam kabut perang. Sejak tahun 2011, Suriah dilanda konflik panjang. Sebuah perang saudara yang bukan hanya menghancurkan gedung dan jalan, tapi juga merobek-robek kehidupan jutaan orang. Hari ini, kalau mendengar nama Suriah, banyak orang langsung terbayang reruntuhan kota, gedung-gedung berlubang, jalanan kosong, dan anak-anak yang tumbuh di tengah suara bom. Konflik itu menewaskan lebih dari 1,5 juta jiwa dan memaksa lebih dari 13 juta orang meninggalkan rumah mereka, sebagian jadi pengungsi di luar negeri. Sebagian lain hidup di kamp-kamp pengungsian di dalam negeri. Tapi di balik semua itu, ada cerita yang jarang kita dengar. Cerita tentang budaya yang masih bertahan, tentang identitas yang tak bisa dihancurkan bahkan oleh perang sekalipun. Ambil contoh Damaskus. Meski dihantam konflik, kota ini masih menyimpan pesona yang tak lekang. Ganggang tua, bazar tradisional, aroma rempah, dan suara adzan berpadu dengan lonceng gereja. Simbol bahwa Suriah selalu jadi rumah bagi beragam keyakinan dan tradisi. Lalu Aleppo, dulu kota ini adalah pusat sabun legendaris. Sabun Aleppo, sabun padat berwarna hijau kecoklatan, terbuat dari minyak zaitun dan laurel. Diproduksi dengan cara yang sama selama lebih dari 1000 tahun. Meski banyak pabrik hancur, produksi sabun ini masih berlanjut jadi simbol ketahanan budaya Suriah. Suriah juga punya kuliner yang terkenal di seluruh dunia. Kibeh, daging cincang bercampur bulgur, dibentuk menyerupai torpedo kecil, digoreng hingga renyah. Ada juga hummus, tabbouleh, hingga roti pita hangat. Makanan-makanan ini bukan sekadar hidangan. Ia adalah warisan budaya, kenangan masa lalu yang terus mengikat orang Suriah meski mereka hidup jauh dari tanah kelahirannya. Yang tak kalah menarik, bahasa Aram, bahasa kuno yang pernah dipakai Yesus, masih hidup di beberapa desa di Suriah seperti Ma'alola. Bayangkan sebuah bahasa berusia ribuan tahun masih diucapkan di tengah modernitas, di tengah perang, di tengah dunia yang berubah cepat. Namun di luar kebanggaan itu, realitas tetap keras. Ekonomi hancur, nilai mata uang merosot tajam, infrastruktur luluh lantak, dan generasi muda kehilangan masa depan yang pasti. Bahkan PBB menyebut konflik Suriah sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk abad ini. Negara yang dulu pusat peradaban, kini jadi simbol penderitaan manusia. Kontras yang begitu tajam, begitu menyakitkan. Lalu bagaimana kehidupan sehari-hari di Suriah hari ini? Bagi sebagian orang, hidup di Suriah berarti hidup dengan listrik hanya beberapa jam sehari, air bersih yang terbatas, dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Namun, di balik semua kesulitan itu, ada hal yang mengagumkan. Semangat bertahan orang Suriah, mereka masih merayakan pernikahan dengan musik dan tarian, masih berkumpul di kafe, menyeruput kopi pahit khas Arab, sambil membicarakan politik atau puisi, masih mendidik anak-anak mereka, berharap suatu hari negeri ini bisa kembali damai. Orang Suriah punya filosofi sederhana, hidup harus terus berjalan, bahkan ketika bom jatuh di dekat rumah, bahkan ketika berita buruk datang setiap hari. Ada keyakinan bahwa suatu saat tanah yang porak-poranda ini akan kembali bangkit. Suriah adalah negeri penuh paradoks. Tanah yang melahirkan peradaban besar kini jadi simbol krisis kemanusiaan. Rumah bagi kota-kota tertua, tapi juga ladang kehancuran modern. Tempat bahasa kuno masih hidup, tapi suara perang mendominasi keseharian. Namun satu hal yang tak bisa dipatahkan adalah jiwa orang-orangnya. Suriah tetap berdiri bukan karena gedung-gedungnya, tapi karena keteguhan hati rakyatnya.
Negeri ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang kejayaan masa lalu, tapi juga tentang ketahanan manusia menghadapi luka. Suriah, negeri kuno yang terluka. Namun luka itu, entah bagaimana, justru menjadi saksi kekuatan untuk bertahan.